Mau kemana Bu? Pagi-pagi kok udah rapi. Mau ke pasar ya, mau belanja persediaan. Kan persediaan di rumah sudah habis. Ayo toh Pak, kok malah ngobrol lho. Iya, sik toh. Maafin ibu mertuamu ya, Le. Nggih, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Ibumu itu suka ngomel. Ya sudah, saya berangkat dulu ya. Ya Pak, saya juga mau berangkat kerja. Sudah siang. Iya, sing hati-hati ya. Nggih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, capek ibu ini. Muter-muter nyariin belanjaan. Mana harga-harga pada naik. Bawang naik, cabai naik, beras juga ikutan naik. Semua pada naik. Belanjaan masih banyak, Bu. Tak bawain ke dalam, Nggak toh. usah, biar dibawain sama bapak kamu aja. Ji, sini saja, biar dipirisi Bibi Kimi. Enak yo, pulang-pulang langsung layeh-layeh. Ya kan ibu capek Pak, udah muter-muter di pasar tadi. Loh, bapak ya lebih capek. Bapak menemani ibu muter-muter di pasar sambil bawa belanjaan. Jangan berisik. Udah, sana dibawa masuk aja. Nggih, juragan. Rini, Ya, Bu. tolong pijitin kaki ibu ya. Rin, suamimu belum pulang. Belum, Bu. Pulangnya nanti jam 4 sore. Oh. Jadi kerja sebulan, gajinya berapa sih, Rin? Mas Yadi itu gajinya UMR, Bu. Tapi kalau dipotong uang bensin sama makan siang ya paling cuma sisa 500 ribuan lah. Loh, berarti kamu sebulan cuma dikasih 500.000. Ya segitu, Bu. Itu pun kadang masih kurang kalau motornya Mas Yadi itu masuk ke bengkel. Lah wong, motor butut kayak gitu masih di rumah. Ya mau gimana lagi, Bu? Nggak ada motor lain. Mau beli motor nggak ada duit. Mau kredit ya duitnya Nah, pas-pasan. kamu itu loh, dibilangin ibu yo ngeyel. Udah bener-bener ibu jodohin sama si Randy. Kamunya yang ndak mau. Katanya ndak cinta. Kamu malah milih sama si Yadi yang gajinya pas-pasan. Mau makan cinta kamu. Ya mana Rini tahu, Bu, kalau akhirnya bakal kayak gini. Mas Yadi dulu juga janjinya mau bahagiain Rini. Ya Rini percaya-percaya aja. Emang dasar, kamunya aja yang ngeyel, susah dibilangin. Rini, Gimana, Bu? Beliin ibu koyo saja. Kayaknya ibu mau tak pasangin koyo aja kakinya, biar ndak pegel. Iya. Nih, koyoknya yang cabai apa yang biasa, Bu? Yang cabe, biar kerasa panasnya. Iya, wes. Tak beliin bentar ya, Bu. Ya. Beli apa, Mbak? Beli koyo, Bu. Oh, berapa? 2. Yang cabai ya, Bu? Nah, Sendirian aja, Rin. Suaminya ndak nganterin. Enggak, Mbak. Mas Yadi belum pulang kerja. Pulangnya kapan emang? Pulangnya nanti sore. Kerja gajinya dikit kok pulangnya sampai sore. Mbak tahu dari mana soal gaji suami saya? Semua orang tahu kok. Tika udah 2 tahun. Tinggal masih sama mertua. Makan juga masih sama mertua. Jangan-jangan kamu nggak punya anak karena nggak kuat bayar lahiran toh? Mbak kok ngomongnya gitu? Loh, fakta toh suami kamu itu udah jadi omongan di desa ini. Yati, suaminya si Rini yang tinggalnya masih ikut sama mertua, makan juga ikut mertua. Ya kalau nggak gajinya kecil, ya orangnya yang pelit. monggo, Mbak. Makasih ya, Mbak. Mas,
Apa kamu ndak pengen nyari pekerjaan lain? Loh, kenapa kok kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? Apa kamu ndak pengen nyari pekerjaan yang gajinya lebih gede, Mas? Ya pengen toh, Dek. Tapi kan cari pekerjaan sekarang susah. Apalagi pekerjaan yang gajinya gede. Aku malu, Mas. Loh, kenapa malu? Kita nikah udah 2 tahun, tapi tinggal masih di rumah orang tuaku. Makan juga masih numpang di rumah orang tuaku. Uang yang kamu beri itu paling cuma cukup buat beli beras dikit. Tetangga juga pada ngomongin kita. Omongan tetangga kok didengar. Ya ndak didengar, Mas, tapi kedengeran. Wong tetangga kan juga lihat kalau kita ini masih numpang di rumah orang tuaku. Lah terus gimana, Dek? Mas kan sudah berusaha. Ya cari pekerjaan tambahan kek. Apa gimana kek yang gajinya lebih gede? Dek, maafin Mas kalau nafkahin kamunya kurang. Maafin Mas kalau bikin kamu susah. Nanti Mas coba cari pekerjaan tambahan lah. Kalau kamu ingin tinggal sendiri tidak mengikut orang tua, nanti kita cari kontrakan dulu. Nanti kita kontrak dulu ya. Jangan cemberut dong. Iya. Senyum. Nah gitu dong. Mas tak sholat dulu ya. Iya, dipanggil bos tuh. Ada apa? Nggak tahu sih, kelihatannya tadi kayak marah-marah gitu. Hah? Marah? Iya, Ada apa ya? udah sana buruan, daripada makin marah kan. Iya, Pak. Assalamualaikum. Akan segera kami benahi, Pak. Ya. Sini kamu. Ada apa Pak manggil saya Pak? Ini gaji sama pesangon kamu. Kamu saya pecat. Salah saya apa Pak? Salah kamu fatal. Kamu tahu tidak? Tadi yang telepon sama saya itu siapa? Tidak tahu Pak. Itu tadi Pak Randy Sanjaya, pemilik perusahaan Sanjaya Corporation yang proyeknya kamu kerjakan kemarin. Dia itu marah besar ya, gara-gara ketidakbejusan kamu. Dia mengancam untuk membatalkan kontrak kita. Tapi Pak, saya sudah mengerjakan sesuai dengan briefing klien Pak. Buktinya klien menolak. Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapian. Sekarang kamu keluar dari kantor saya. Sekarang! Apa, Mas? Kamu dipecat? iya Dek. Ya ampun, Mas. Kamu kerja aja gaji kamu kecil, Mas. Apalagi ndak kerja. Malu aku Mas sama ibu, sama tetangga juga. Maaf Dek. Maaf. Nggak kenyang aku, Mas, makan maaf. Nanti Mas coba cari pekerjaan lain ya. Mau kerja apa, Mas? Dari dulu mau pindah kerja aja ndak bisa-bisa. Malah sekarang mau cari kerja. Malu aku Mas sama ibu. Dulu aku tuh yang milih kamu buat jadi suami aku. Tapi ternyata kamu malah nggak bisa jadi kepala keluarga. Maaf Dek. Malam ini kamu nggak usah tidur di kamar, tidur di luar. Dek. Mas Yadi, lah kok tumben main ke pos ronda? Iya nih mas, mau ikut ke ronda. Iya Pak, sekali-kali ikut ngeronda. Oh, lah memangnya
Mas Yadi besok tidak kerja. Lah kan biasanya berangkat kerja pagi. Saya sudah nggak kerja kok. Oh, dipecat. Hush, cangkemmu iku lho. Nek ngomong ora tau diatur. Maaf ya Mas, maaf lo ya. Cah ini itu kalau ngomong biasa, sukanya ceplas-ceplos. Di ngapura ya, dimaafi ya. Awas kowe. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya. Iya Mas, saya di PHK. Loh? Lah terus rencananya Mas Yadi mau kerja di mana? Ya, rencananya palingan besok cari-cari lowongan. Sambil nunggu ada panggilan kerja, lebih baik ngojek saja. Oh, Kan nambah-nambah penghasilan. betul itu Mas. Oh, kok nggak kepikiran sampai gitu ya? Ya nggak apa-apa. Ngojek dulu saja, Mas. Kan nambah-nambah penghasilan ya. Tapi nggak apa-apa kan Mas? Iya, nggak apa-apa. Kalau kamu mau, besok datang saja ke pangkalan. Tapi saya pikir-pikir dulu deh Mas. Ya udah. Kalau emang gitu. Nih, ngeteh dulu. J. Apa, Mas? Kamu mau jadi tukang ojek? Iya Dek. Kamu kerja aja aku diomongin tetangga. Apalagi kamu ngojek, Mas. Ini Mas ngojek juga sementara kok Dek. Sambil cari pekerjaan yang lain. Sudah seminggu Mas nganggur. Tapi kan nggak ngojek juga, Mas. Aku malu, Mas. Nggak apa-apa Dek. Yang penting kan halal. Halal sih halal, Mas. Tapi kan pasti jadi omongan tetangga. Pokoknya aku nggak setuju kalau kamu ngojek. Lah terus gimana Dek? Sudah seminggu Mas muter-muter cari pekerjaan tapi nggak nemu. Rencananya sih hari ini Mas mau ngojek. Mau sampai kapan kamu ngojek, Mas? Ya sampai Mas punya pekerjaan lagi. Ya iya, sampai kapan? Ya belum tahu. Ini juga sambil nyari-nyari. Terserah kamu lah, Mas. Males aku ngomong sama kamu. Dek. Dek. Mas, mau ngojek Mas? Iya Mas, tolong bisa anterin saya ke desa Batu dulu Mas. Bisa Mas? Saya anterin. Kamu nambah keren apa kan? Hati-hati ya Mas. Oh iya, Mas. Masnya bukan asli orang sini ya? Bukan Mas, saya asli Semarang. Oh, berarti di sini sudah punya rumah sendiri. Enggak Mas, saya ikut mertua saya. Sudah berapa tahun Mas nikah? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, kok belum bikin rumah sendiri sih Mas? Di sini kan harga lahan masih murah Mas. Wah, penghasilan saya pas-pasan. Saya juga baru di PHK. Ini saja baru pertama kali saya ngojek. Pantesan, saya baru lihat Masnya di sini. Oh iya Mas, namanya siapa? Nama saya Yadi. Perkenalkan Mas, nama saya Angga. Oh ya, salam kenal Mas Angga. Iya. Oh iya Mas, nanti kalau sudah sampai rumah saya, mampir dulu ya Mas. Ada apa Mas? Ada pekerjaan yang saya akan tawarkan kepada Mas Yadi. Wah, pekerjaan? Pekerjaan apa Mas? Udah, pokoknya nanti kalau sudah sampai rumah,
Halo Mas. Ini Mas, helmnya Mas. Silakan mampir dulu Mas. Iya Mas. Duduk sini Mas. Oh iya Mas. Jadi gini Mas. Saya ada tawaran kerja untuk Mas Yadi. Itu pun kalau Mas Yadi mau. Kalau nggak mau ya nggak masalah. Jadi ini Mas. Silahkan Mas baca dulu. Wah, ini serius Mas. Serius Mas. Nanti kalau Mas Yadi mau dan sudah dilakukan pengecekan dan tidak ada masalah, Mas Yadi bisa mendapatkan nominal sesuai itu. Tapi ini aman kan Mas? Aman Mas. Pokoknya prosedur selalu aman. Dan nanti Mas Yadi bisa pulang dengan keadaan sehat dan bisa membawa uang sebanyak itu Mas. Tapi saya pikir-pikir dulu, boleh ya? Boleh Mas. Oh iya Mas. Ini kartu nama saya. Nanti kalau Mas Yadi mau bisa hubungin saya. Ya sudah, saya pamit pulang dulu. Oh iya Mas. Loh, Mas? Kamu kenapa, Mas? Badan aku lemes, Dek. Kamu kenapa kok bisa begini? Nggak tahu, Dek. Tiba-tiba aku lemes. Badanku panas. Ya udah yuk masuk ke kamar yuk. Mau sampai kapan kamu seperti ini, Mas? Aku tuh udah capek ngurusin kamu. Udah ndak berpenghasilan. Sekarang sakit-sakitan. Tahu gitu, dulu aku ndak mau nikah sama kamu, Mas. Mas Yadi, Mas, ini minum dulu, Mas. Mas. Mas Yadi, Mas. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, kamu ndak usah sedih. Oh Yadi sudah tenang di alam sana. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Sekarang kamu ya sudah tidak punya beban lagi toh. Tadi ibu sudah nelpon Randy, katanya mau kesini. Sekarang kamu ambil kardus. Semua barang-barang Yadi kamu taruh di dalam kardus itu. Terutama ini loh, foto-foto kamu sama Yadi.
taruh semua dalam kardus. Pamali nyimpan barang orang yang sudah meninggal. Alah, Bu, kata siapa itu, Bu? Bapak ini diam saja, ndak usah ikut-ikut. Udah, sana Rini, kamu ambil kardus. Buat istriku tercinta, maaf jika suatu hari aku akan meninggalkanmu. Sejak aku dipecat dari perusahaanku, hati ini remuk sekali. Aku menangis sepanjang jalan memikirkan nasib kita ke depan, memikirkan impian-impian kita. Aku tahu ini berat, tapi aku harus menyampaikannya kepadamu. Setelah sampai di rumah dan aku bercerita, kau marah besar. Matamu merah, bahkan malam itu aku tak diperbolehkan untuk tidur di kamar bersamamu. Keluargamu juga langsung marah seakan mengeroyokku. Aku sadar betul aku salah. Tapi apa kuasaku karena aku tak memiliki kekuatan apapun. Esok harinya aku langsung mencari kerja, tetapi memang belum ada satupun lamaranku yang diterima. Seminggu aku menganggur. Aku memilih jadi tukang ojek untuk sementara memenuhi kebutuhan kita. Namun saat itu dirimu sudah begitu jauh, tak lagi ku kenal. Aku merasa begitu asing tinggal bersamamu. Pulang malam hari tak ada lagi makanan yang kau siapkan. Maafkan aku istriku. Bukan aku ingin kita terpuruk begini, tetapi aku selalu usaha demi impian kita. Hingga suatu hari aku mendengar ada seorang miliuner datang mencari hati yang akan dicangkokkan padanya. Aku sempat ingin mempertimbangkannya, namun kamu memaksaku untuk pengen punya rumah sendiri. Tanpa pikir panjang, aku pun terima tawaran itu. Tubuhku langsung dites kesehatan, mulai dari darah hingga riwayat penyakit. Alhamdulillah semua cocok dan memenuhi syarat. Dan yang paling membuatku senang, harga hatiku dibayar 5 miliar istriku. Aku senang bukan main, dan paling tidak itu bisa menjadi jalan kita menggapai mimpi. Sekarang uang itu berada di selembar cek di amplop ini. Awalnya aku ingin memberi kejutan saat membeli rumah dan tentu itu akan membuatmu senang, bukan? Tapi takdir berkata lain, sayang. 10 hari sejak aku menjual hatiku, kondisiku mendadak buruk. Aku tak kuasa menahan sakit, dan mungkin saat kau baca surat ini aku telah tiada. Tapi paling tidak pakailah uang itu. Aku rasa uang itu cukup untuk membeli sebuah rumah seperti yang kau mau. Hanya itu yang bisa aku berikan padamu. Aku tahu selama ini aku tidak berguna, tapi aku juga tidak mau menyusahkan.
Mungkin dengan apa yang kulakukan ini akan membukakan hati kecilmu untuk kembali mencintaiku. Sengaja surat ini aku sisipkan di dalam album foto pernikahan kita karena saat kau sedang merindukanku, saat itulah aku merasa berguna untukmu. Selamat tinggal sayang. Aku akan selalu merindukanmu di setiap hari-harimu. Dari suamimu yang selalu mencintaimu.